Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami dari kelompok 4. Izin mempresentasikan tentang digital signature. Perkenalkan, nama saya Bunga Citra Nurfadila dengan NIM akhir 073. Perkenalkan, nama saya Audi Divina Dewi dengan NIM akhir 050. Perkenalkan, nama saya Amanda Larissa dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Nisrin Nafisa Ganis dengan akhir NIM 076. Perkenalkan, nama saya Najwa Azhara Putri dengan NIM akhir 077. Perkenalkan, saya Aisyah Citra Hapsari dengan NIM 124. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian tugasnya. Jadi di sini karena kita ada 6 orang, yaitu adalah maksimal dari kelompok yang lainnya. Yang pertama, orang pertama yaitu Najwa. Dia bekerja sebagai back-end Python Digital Signature dengan outputnya itu adalah program pembangkitan key pair RSA, proses signing dokumen, verifikasi tanda tangan digital. Yang orang kedua yaitu adalah Amanda, dia mengerjakan interface dan integrasi sistem dengan GUI, upload dokumen, tombol design and verify, integrasi dengan back-end. Dan orang ketiga, yaitu saya, itu mengerjakan bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Orang keempat, yaitu Audi, dia mengerjakan tinjauan pustaka yang berupa digital signature, kriptografi, RSA, hash function, pengarsipan dokumen, dan yang lainnya. Dan orang kelima yaitu Nisrin, dia mengerjakan bab 3 metodologi dan perancangan sistem dengan output yang digunakan itu adalah flowchart, use case, arsitektur sistem, diagram proses signing dan verification. Lalu orang keenam yaitu adalah Aisyah, dia mengerjakan hasil implementasi dan bab 5 kesimpulan dengan output dokumentasi pengujian prototype, screenshot sistem, hasil verifikasi, kesimpulan dan saran. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bab 1 pendahuluan yaitu latar belakang. Jadi, semakin berkembangnya teknologi ini telah mendorong transformasi digital dalam berbagai sektor, termasuk bidang pendidikan. Nah, saat ini ya tentunya, sebagian besar dokumen penting seperti ijazah, sertifikat, surat keputusan, kontrak kerja, dan dokumen legal yang lainnya itu kan disimpan ya, didistribusikan dalam bentuk digital. Nah, ini walaupun memberikan kemudahan dan pengelolaan dalam akses informasi, penggunaan dokumen digital itu menimbulkan berbagai risiko keamanan seperti pemalsuan, perubahan isi dokumen tanpa izin, serta penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah sulitnya memverifikasi keaslian dokumen digital. Dokumen yang telah dimodifikasi dapat terlihat sama dengan dokumen asli sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi individu maupun institusi. Nah, digital signature ini merupakan salah satu solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Teknologi ini memanfaatkan algoritma kriptografi untuk memberikan identitas unik pada dokumen sehingga setiap perubahan yang terjadi dapat terdeteksi. Dengan penerapan digital signature, pada sistem pengarsipan dokumen akademik maupun legal, proses verifikasi dokumen dapat dilakukan secara cepat, aman, dan terpercaya. Oke, rumusan masalahnya yang pertama. Bagaimana merancang sistem pengarsipan dokumen digital yang aman dan terpercaya? Yang kedua, bagaimana menerapkan teknologi digital signature untuk menjamin keaslian dokumen akademik atau legal? Yang ketiga, bagaimana mendeteksi perubahan atau manipulasi yang dilakukan pada dokumen setelah ditandatangani secara digital? Keempat, bagaimana meningkatkan efisiensi proses verifikasi dokumen dibandingkan metode konvensional? Dengan tujuan proyeknya itu ada 4, membangun sistem pengarsipan dokumen digital yang memanfaatkan teknologi digital signature. 2, menjamin keaslian dan integritas dokumen yang tersimpan dalam sistem. Yang ketiga, mencegah terjadinya pemalsuan dan manipulasi data pada dokumen digital. Keempat, mempermudah proses verifikasi dokumen secara cepat, akurat, dan aman. Nah, manfaat proyeknya itu kalau misalnya bagi institusi ya, meningkatkan keamanan, mengurangi risiko, mempermudah proses validasi. Dan kalau misalnya bagi pengguna, itu memberikan jaminan keaslian dokumen yang diterima atau digunakan, mempercepat proses verifikasi dokumen, meningkatkan kepercayaan
terhadap dokumen digital yang beredar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Di sini di bagian pertama yaitu pengertian dari digital signature. Nah, digital signature ini itu tanda tangan digital yang metodenya menggunakan kriptografi untuk identifikasi penandatangan dan juga dokumen secara digital. Nah, digital signature ini bisa membantu mastiin keaslian data yang ada di dalam dokumen. Bedanya dengan digital signature dengan tanda tangan manual, kalau digital signature dia menghasilkan kode unik yang berkaitan dengan identitas si penandatangan. Jadi, isi dokumen lebih sulit untuk dipalsukan atau ditiru. Nah, fungsi utama di digital signature digunakan untuk memastikan keamanan dan juga keaslian dari dokumen digital melalui beberapa aspek penting. Ada authenticity untuk memastikan identitas orang yang menandatangani dokumen. Lalu ada integrity untuk menjaga dokumen agar tidak terjadi perubahan pada proses penandatanganan. Lalu ada non-repudiation untuk mencegah seseorang yang menandatangani dokumen untuk tidak bisa menyangkal bahwa dirinya sudah membuat sudah menandatangan dokumen tersebut. Lalu yang terakhir dari ketiga aspek ini, digital signature bisa meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap keaslian dan juga kelengkapan dokumen digital. Untuk mekanismenya itu ada 2 tahap, yaitu ada pembangkitan tanda tangan dan juga proses verifikasi. Di tahap pembangkitan, dokumen diproses menggunakan fungsi hash, sehingga akan menghasilkan kode unik yang mewakili isi dokumen. Lalu di proses verifikasi akan dilakukan untuk di proses verifikasi akan dipastikan apakah tanda tangan yang terima itu sesuai dengan dokumen yang ada. Jika hasil verifikasinya cocok, maka dokumen dinyatakan asli dan tidak mengalami perubahan. Tapi sebaliknya, jika tidak cocok, dokumen menandakan bahwa adanya perubahan atau manipulasi pada isi dokumen. Nah, penerapan digital signature ini sudah digunakan di berbagai dokumen digital. Dalam bidang pendidikan tuh bisa dipakai di ijazah, sertifikat digital, untuk memudahkan proses administrasi, penyimpanan, serta verifikasi dokumen. Penggunaan digital signature juga membantu mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik dan proses penandatanganan manual yang memerlukan waktu lebih lama. Maka dari itu, digital signature ini bisa membantu mengelola dan menyimpan dokumen digital dengan lebih efisien, aman, dan terpercaya. Lalu selanjutnya itu ada RSA kriptografi. Nah, di kriptografi ini ada 2, ada kriptografi simetris dan asimetris. RSA kriptografi ini masuk ke dalam kriptografi asimetris, yaitu cocok digunakan untuk proses autentikasi dan verifikasi. Algoritma ini dibuat untuk memperkuat keamanan data oleh proses enkripsi, deskripsi, dan menggunakan digital signature. Salah satu ciri khas algoritma RSA ini, dia adalah mempunyai 2 kunci, yaitu public key dan juga private key. Public key ini kunci yang dibagikan ke orang lain untuk membantu proses keamanan data, sedangkan private key hanya diketahui dan disimpan oleh pembuatnya. Nanti kedua kunci ini akan berpasangan dan memiliki keterkaitan antara satu sama lain, sehingga sulit untuk mendapatkan hanya private key saja dari informasi public key. Lalu selanjutnya dalam implementasi digital signature, RSA digunakan untuk proses signing dan verifikasi. Di tahap signing, dokumen diubah menjadi nilai hash, kemudian ditandatangani dengan private key. Lalu di proses verification dilakukan menggunakan public key milik si penandatangan. Oleh karena itu, meskipun RSA bisa digunakan dalam proses penanganan digital, tapi penerapannya pada dokumen besar itu cenderung lebih kurang efisien karena waktu pemrosesannya yang lebih lama. Selanjutnya ada SHA-256. Fungsi hash ini untuk menjaga integritas dan
tanpa perubahan dalam data digital. Di fungsi hash ada beberapa karakteristik, yaitu one-way, deterministic, avalanche effect, dan collision resistant. One-way artinya nilai hash nggak bisa dikembalikan ke data aslinya. Deterministic mastiin bahwa input yang sama akan selalu menghasilkan nilai hash yang sama. Avalanche effect membuat perubahan kecil apapun dapat menghasilkan perubahan besar pada hash. Lalu untuk collision resistant, membuat kemungkinan dua data berbeda memiliki nilai hash yang sama menjadi sangat kecil. Nah, SH256 ini mengubah data dengan ukuran yang beragam menjadi nilai hash dengan panjang sebesar 256 bit dan ditampilkan dalam 64 karakter heksadesimal. Digunakan untuk representasi unik dari data yang diproses. SH256 ini punya tingkat keamanan yang tinggi, jadi baik yang digunakan di berbagai sistem keamanan maupun di berbagai aplikasi saat ini untuk menjaga integritas data dan bantu proses autentikasi. Nah, dengan penggabungan antara RSA dan SH256 ini, proses digital signature dapat menjadi lebih efisien dan lebih aman untuk men-storage dokumen digital. Selanjutnya, yaitu keamanan dokumen digital. Keamanan dokumen digital ini upaya untuk melindungi file digital dari berbagai ancaman, baik itu dari pihak dalam maupun dari pihak luar, dengan menerapkan teknologi mekanisme keamanan yang sesuai. Untuk dokumen-dokumen ini kan memiliki nilai administratif dan hukum yang tinggi, jadi keaslian serta keutuhan informasinya harus tetap terjaga. Nah, ancaman pada dokumen digital itu bisa dari pemalsuan data, manipulasi data, maupun duplikasi dokumen untuk tujuan yang tidak sah. Risikonya menjadi semakin penting untuk diperhatikan pada dokumen akademik dan legal yang memiliki nilai administratif maupun hukum yang tinggi. Maka dari itu kita memerlukan digital signature untuk meningkatkan keamanan tersebut. Dan dengan digital signature dapat mendukung proses autentikasi sehingga pihak yang menerbitkan atau menandatangani dokumen bisa diketahui dengan jelas. Sehingga digital signature juga menjadi salah satu solusi efektif untuk mencegah pemalsuan dokumen di dalam lingkungan akademik maupun legal. Baik, selanjutnya yaitu penelitian terdahulu. Ini beberapa penelitian dahulu yang kita analisis untuk menjadi salah satu patokan dari proyek kami. Itu ada dengan judul keamanan data menggunakan secret hashing dan RSA, ada dengan SHA dengan RSA untuk perjalanan dinas. Lalu selanjutnya penerapan tanda tangan digital signature untuk sertifikat. Selanjutnya kombinasi antara DSA, RSA PSS, SHA256 untuk dokumen PDF, ada juga untuk sertifikat dengan QR code, ada juga RSA 2048 bit, dan AES berbasis password dengan QR code, ada juga kebanyakan di sini QR code dan juga digital signature untuk dokumen akademik seperti sertifikat, ijazah, dan juga tadi surat perjalanan dinas. Lalu selanjutnya itu dari tabel punya tujuannya yang sama, yaitu melindungi keamanan dokumen digital tersebut. Tapi ya perbedaannya hanya dari algoritma yang dipakai, metode utamanya, dan juga dari jenis dokumen apa yang mau digunakan. Nah, proyek yang kita buat ini berfokus pada penerapan digital signature untuk meningkatkan keamanan dokumen akademik maupun legal dalam sistem pengarsipan digital. Di penelitian ini kita menggunakan algoritma RSA dan juga fungsi hashing SHA256 untuk membuat serta memverifikasi digital signature pada dokumen digital. Diharapkan proyek ini dapat membantu mencegah pemalsuan dan manipulasi isi dokumen akademik maupun legal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian bab 3 metodologi. Yang pertama ada metode pengembangan sistem.
Jadi metode pengembangan yang digunakan dalam proyek ini adalah metode waterfall karena kebutuhan sistemnya sudah jelas sejak awal. Dan ada 4 tahap yang dikerjakan. Tahap pertama itu analisis kebutuhan, yaitu untuk menentukan fitur apa saja yang dibutuhkan. Tahap kedua perancangan sistem, membuat flowchart, use case, dan activity diagram. Tahap ketiga itu implementasi, yaitu proses pengkodoan menggunakan Python, dan terakhir itu adalah testing, untuk menguji apakah proses sign dan verify ini berjalan dengan benar. Selanjutnya ada analisis kebutuhan. Kebutuhan di sini ada dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsional ini secara singkat menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh si aplikasi seperti mengunggah dokumen, membuat hash menggunakan SHA-256, membuat digital signature menggunakan RSA, melakukan verifikasi, dan menampilkan hasilnya kepada pengguna. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional ini menjelaskan secara teknis teknologi apa yang digunakan. Misalnya, sistemnya dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan algoritma SHA-256, menggunakan RSA, sampai aplikasi yang digunakan ini harus pada komputer yang mendukung Python. Selanjutnya, perancangan sistem. Ada flowchart. Flowchart ini digunakan untuk menggambarkan logika proses yang terjadi pada aplikasi. Kita bisa lihat pada gambar, di situ pertama kita bisa mulai, sistem ini membuat pasangan kunci RSA, lalu pengguna bisa memilih dokumen, kemudian sistemnya akan menghitung nilai hash menggunakan SHA-256. Setelah dihitung hash-nya, kita bisa memilih dua antara verify atau sign. Kalau kita memilih sign, hash-nya akan dienkripsi menggunakan private key sehingga menghasilkan digital signature. Sedangkan kalau kita memilih verify, signature-nya ini akan diperiksa menggunakan public key. Jika hash-nya yang dihasilkan sama, maka dokumen dinyatakan autentik. Tapi kalau misalnya berbeda, maka dokumen akan dianggap telah berubah atau tidak valid. Yang selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram ini digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan aplikasi. Di sini hanya terdapat satu aktor, yaitu user, dan user ini memiliki 3 aktivitas utama, yaitu upload dokumen, sign dokumen, dan verify dokumen. Selanjutnya, itu ada activity diagram. Activity diagram ini menggambarkan proses yang dilakukan sistem secara lebih rinci. Di sini ada 2 activity diagram. Activity yang pertama itu proses signing atau penandatanganan. Pada proses sign, pertama ini pengguna mengunggah dokumen, kemudian sistem akan membaca isi dokumen, lalu menghitung hash menggunakan SHA-256. Lalu mengenkripsi hash menggunakan private key RSA sehingga terbentuk digital signature. Sedangkan pada yang kedua, itu pada proses verification atau verifikasi, ini sistem akan mendekripsi signature menggunakan public key, kemudian membandingkannya dengan hash dokumen yang baru dihitung. Jika kedua hashnya sama, maka dokumen dinyatakan asli. Namun, kalau berbeda, sistem akan menampilkan status invalid. Selanjutnya, itu desain sistem. Ada arsitektur sistem, di mana arsitektur aplikasi ini menggunakan konsep standalone desktop application, sehingga seluruh prosesnya dilakukan langsung pada komputer pengguna tanpa menggunakan server. Bisa dilihat pada gambar, yaitu lapisan paling atas terdapat antar muka pengguna atau GUI, lalu data diproses pada workspace aplikasi. Di bawahnya lagi itu bercabang 2, itu terdapat 2 modul utama, yaitu hashing modul yang menggunakan SHA-256 untuk menghasilkan hash dokumen, serta encryption dan logic modul yang menggunakan RSA untuk proses sign dan verify. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan kembali kepada pengguna. Selanjutnya itu struktur modul. Kita di program ini kodenya dibuat secara modular agar lebih mudah dikembangkan seperti yang terlihat pada gambar. Ada 3 modul utama, yaitu modul utils yang digunakan untuk proses hashing menggunakan SHA-256, modul RSA core yang berisi seluruh proses RSA seperti pembuatan kunci, sign, dan verification, dan terakhir ada modul app yang berfungsi sebagai penghubung antara muka pengguna dengan seluruh proses yang berjalan di dalam aplikasi.
Terakhir ini ada desain antarmuka, bisa dilihat pada gambar. Antarmuka ini dirancang menggunakan single window layout sehingga seluruh proses dapat dilakukan dalam satu halaman tanpa berpindah-pindah menu. Tujuannya agar aplikasi lebih sederhana dan mudah digunakan oleh pengguna. Bisa kita lihat pada bagian atas terdapat header yang menampilkan nama aplikasi SecureDoc Pro. Di bagian tengah ada card container yang terdapat tombol upload dokumen serta tombol sign dan verify, terdapat progress bar, dan terakhir di paling bawah terdapat status panel yang menampilkan hasil proses. Warna panel ini akan berubah sesuai kondisi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan mengambil alih. Saya akan mempresentasikan programnya. Nah, jadi ini adalah program yang sudah dibuat, SecureDoc PM Pro. Sekarang saya akan siapkan dokumen yang akan dicoba. Saya sudah buat tugas tes doang. Saya tulis dulu. Saya save. Lalu kita upload dokumennya ke dalam SecureDoc Pro. Upload dokumen. Kita masukin ke desktop. Nah, dokumen sudah di-upload, lalu kita coba sign. Nah, sini sudah tergenerate kan sign-nya. Setelah itu kita bakal coba lagi buka dokumennya. Nah, sini kita bakal modifikasi, tulis apa aja, lalu save. Habis itu kita coba upload dokumennya sama. Mana tuh? Nah, ini kan udah ada isinya kan, saya tambahkan kata Indomie. Nah, habis itu kita verify. Ternyata dapat warning karena invalid atau dokumennya sudah dimodifikasi. Kalau mau coba dokumen yang belum dimodifikasi, kita coba lagi ya pakai dokumen lain. Coba pakai dokumen ini. Kita sign. Nah, sudah di generate key-nya, lalu kita coba pakai dokumen yang sama. Kita verify. Nah, dokumennya sudah diverifikasi, integrity verified, yang berarti dokumen ini sudah pasti autentik atau belum diubah sama sekali. Oke, itu sekian dari saya. Bisa lanjutkan ke teman saya yang lain. Baik, selanjutnya di sini terdapat pada hasil dan pembahasannya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk hasil dan implementasi sistemnya di sini tadi terdapat halaman dan dashboard mengenai hashing dokumennya. Di sini tadi juga disampaikan terdapat dokumen yang kemudian kita upload di dashboard ya di SecureDoc Pro ini. Nah, fungsi utama dari antarmuka beranda ini adalah sebagai pusat kendali navigasi operasional aplikasi bagi pengguna. Nah, di halaman ini tuh nanti kita bisa meliputi menu generate key untuk pembuatan sepasang kunci baru, menu sign dokumen untuk membukukan tanda tangan digital pada berkas, serta menu verify dokumen untuk memverifikasi keabsahan dokumen. Nah, ini digunakan untuk mempermudah pengguna dalam menentukan dokumen itu udah valid atau belum gitu. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita upload dokumennya, lalu kita verify apakah ini sudah sesuai atau belum. Nah, ini kemudian ini di halaman selanjutnya itu ada halaman generate key. Ini yang kita akan sign terlebih dahulu dokumen yang tadi sudah di-upload. Ketika sudah di-sign, nanti akan terdapat tulisan signature generated. Ini berarti proses enkripsi ini dia itu akan menghasilkan untaian karakter tanda tangan digital yang berfungsi untuk menjamin keaslian identitas dari pihak penandatanganan berkas. Selanjutnya, nah di sini tadi seperti yang sudah disampaikan juga disimulasikan ada pengujian integritas dari komponen kontennya tersebut. Tadi apakah data yang sudah dokumen yang dimasukkan itu apakah sudah sesuai apa belum?
Di sini kita coba modifikasi dengan menambahkan tanda checklist di to do itu. Tadinya to do-nya kan kosong, sekarang ditambah tanda checklist. Kira-kira bagaimana nih hasilnya? Ternyata ada perubahan dalam hash tersebut, sehingga di dashboard sini ada semacam warning yang menunjukkan signature invalid atau dokumennya korup gitu. Selanjutnya untuk alur kerja dan keamanan sistemnya, jadi mekanisme keamanan pada aplikasi SecureDoc Pro ini dibangun dengan mengintegrasikan dua pilar utama kriptografi, yaitu fungsi hash satu arah SHA-256 untuk menjamin integritas data dan kriptografi kunci asimetris untuk menjamin keaslian dokumen. Nah, alur kerja sistem dimulai ketika dokumen digital diunggah ke dalam aplikasi. Secara otomatis sistem akan membaca seluruh konten teks dan melakukan kalkulasi matematika untuk menghasilkan nilai hash unik berfungsi sebagai sidik jari digital dokumen. Nah, nilai hash ini bersifat sensitif. Perubahan karakter apa aja itu akan mengubahnya, semuanya itu jadi berbeda. Nah, keamanan itu diperkuat pada tahap penandatanganan atau signature, di mana nilai hash tersebut akan dienkripsi menggunakan private key untuk menghasilkan tanda tangan digital yang mustahil dipalsukan tanpa kepemilikan kunci rahasia tersebut. Nah, terus nanti seperti yang tadi sudah disampaikan, terdapat proses verifikasi, yaitu untuk menetapkan metode validasi ganda untuk mendeteksi adanya manipulasi data. Nah, di aplikasi ini dia akan menjalankan dua komputasi secara bersamaan, melakukan rehashing pada kondisi dokumen saat ini untuk mendapatkan nilai hash baru, serta mendeskripsi komponen dan data digital yang melekat menggunakan public key pasangan pengguna untuk mengembalikan nilai hash originalnya. Nah, jika dokumen pernah diubah setelah proses penandatanganan, maka seperti penambahan karakter centang yang tadi sudah disampaikan tadi di lampiran gambar sebelumnya, maka kedua nilai hash dipastikan tidak akan cocok. Nah, melalui kegagalan komputasi pencocokan ini, sistem secara instan akan menolak validasi dokumen tersebut. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita sampai pada tahap kesimpulan. Nah, jadi dari seluruh pengujian yang sudah kita lakukan, kita bisa menyimpulkan bahwa aplikasi SecureDoc Pro ini sudah berfungsi dengan sangat optimal dan sesuai dengan prinsip kriptografi. Nah, rahasianya ada di integrasi antara fungsi hash SHA-256 dan enkripsi kunci asimetris, yang keduanya terbukti sangat ampuh untuk menjaga keaslian dokumen kita. Nah, menariknya adalah sistem ini punya tingkat sensitivitas yang sangat tinggi. Nah, tadi pada saat diuji, perubahan sekecil apapun, bahkan cuma nambah satu karakter, centang atau titik, itu langsung mengubah total nilai hashnya, atau istilahnya avalanche effect. Nah, efeknya apa? Pada saat masuk tahap verifikasi, sistem langsung tahu kalau misalnya ada ketidakcocokan antara dokumen sekarang dengan kunci publiknya. Nah, begitu ada yang tidak sinkron atau cocok, aplikasi bakal langsung menolak dokumen itu dan kasih peringatan manipulasi secara real time. Nah, jadi intinya adalah arsitektur dari SecureDoc Pro ini nggak cuma valid buat tanda tangan digital, tapi juga punya akurasi tinggi untuk menangkal segala bentuk modifikasi ilegal. Baik, itu saja dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.